Salam saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bawa hati kita datang pada Tuhan saat ini. Siapkan hati kita, bawa diri kita saat ini fokus sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita, sudah memberkati kita dengan kesehatan yang melimpah. Mari kita memasuki kebaktian ini, kita bawa dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, dan kami berterima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami bisa hadir di tempat ini karena kemurahan Engkau. Bila kami saat ini membawa hati kami sepenuhnya datang pada Engkau, memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan, menyembah Engkau, dan kami akan menambahkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan dari awal hingga akhir kebaktian ini, biar Roh Kudus sendiri campur tangan, ambil suasana tempat ini. Mungkin ada roh jahat yang tidak berkenan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri hadir tempat ini, menyelimuti hati kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik apapun juga. Dalam hari ke sehari, dalam waktu ke waktu, detik ke detik. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Amin, haleluya. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita bawa pujian ini dalam hati kita. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Amin. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Selain di rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu jemaat dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolong. Tuhan, ini luapan hati kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Amin. Oh, haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan lembut katakan sekali lagi, haleluya. Tuhan selalu menolong. Ini luapan hati kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau selalu menjaga, selalu menolong kami, Tuhan. Dalam kondisi apapun saat ini, Kau selalu pelihara kami. Amin. Tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin Tuhan. Engkau selalu menolongku Tuhan. Engkau selalu menjagaku dalam setiap kondisi apapun. Saat ini kami datang pada Engkau, memuji Tuhan, menyembah Engkau. Kami selalu bersyukur. Tuhan selalu menolong.
Mari kita bersyukur saat ini bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita. Kalau saat ini kita hadir di tempat ini, ialah bersyukur karena kemurahan Tuhan, ialah bersyukur karena pertolongan Tuhan, ialah bersyukur. Dia selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Bahkan sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin tak akan jatuh. Ialah asik, ialah paling asik. Dia selalu menolongku. Amin. Dia menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku
kami tetap percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau Tuhan kami, kekuatan kami yang menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau bersorak Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Saya masih belum dengar suaranya. Shalom. Semuanya sehat ya. Semuanya bersuka cita. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan sebuah pujian baru. Pujian ini gampang, tapi saya minta bantuan Bapak Ibu semua untuk kita bisa memahami bahwa lagu ini mengatakan Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, saya ajak bertepuk tangan. Mari kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Tuhan Yesus kita itu dia sangat baik. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Yesus baik, sungguh baik dalam hidupku. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Tiada pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Yesus baik, sungguh baik bagiku.
Puji Tuhan. Saya lihat ada sukacita tempat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya. Amin. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Banyak yang telah Tuhan perbuat untuk kita. Kasih setia Tuhan senantiasa meliputi kita. Mari kita bersyukur. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat Kita ada saat ini karena Tuhan. Kita diberkati karena Tuhan. Kesehatan juga daripada Tuhan. Tuhan merancangkan indah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapa yang
saksikan. Katakan ucapan syukur. Amin. Haleluya, buat kasih setia. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Haleluya. Bersyukur. Dengan ucapan ini keluar dari hati kami Bapa, bersyukur. Amin. Haleluya, aku bersyukur atas pemeliharaan bagi kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami Bapa, kami panjatkan padamu Tuhan. Kalau kami sudah memuji Engkau, sudah membesarkan nama Engkau, Engkau sudah menyembahmu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman. Biarlah firman itu terpatri dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biar Roh Kudus sendiri campur tangan, mengambil alih suasana tempat ini. Ini kami Bapa, kami rindu Tuhan, selalu mendapatkan aliran firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan dekat pada Engkau. Yesus. Yesus. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sefanya Rahmat tempat ini Tuhan, kami bisa menerima firman-Mu, kami bisa menerima berkat rohani yang melimpah. Kau berkati hamba-Mu yang Kau menyampaikan firman-Mu, dan kami juga berdoa untuk seluruh saat ini pelayan-pelayan-Mu tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati jemaat-Mu tempat ini Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah Engkau memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan dari awal hingga akhir dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tetap bersemangat, tetap bersukacita. Coba yang bersukacita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Karena kita orang yang dipilih Tuhan, maka Dia terus mengontrol hidup kita. Dia terus menguatkan, menghibur dan memberikan pertahanan yang kokoh di dalam iman kita ke dalam Kristus. Tapi satu hal yang tetap Bapak Ibu harus pahami, yaitu sekalipun kita sudah jadi anak, sekalipun kita juga sudah ahli waris, bahkan dikatakan kita ini mempelai-mempelainya, tapi tetap satu hal yang Bapak Ibu semua kita harus tahu, bahwa tetap Tuhan mau kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Konsep ini yang harus kuat ada di dalam hidup kita. Seperti Yohanes 3 ayat yang ke-30. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini yang menjadi kunci. Biarpun kita anak, biarpun kita menerima hak ahli waris, bahkan kita disebut mempelai Kristus, tapi tetap Tuhan mau, ini kuncinya.
Ia harus semakin besar, tetapi kita harus semakin kecil. Ini harus menjadi konsep kekristenan, Bapak. Ini harus menjadi pedoman kita, bahwa dia harus makin besar, tetapi kita harus semakin kecil. Artinya apa? Yang pertama, ada kerendahan hati. Tetap harus itu ada di dalam hidup kita. Yang kedua, fokus kita harus ke atas. Semakin fokus kita ke atas, maka dia semakin besar. Fokus kita ke dunia, dunia ini semakin kecil. Coba kita perhatikan Injil Yohanes 3 ayat 31. Coba lanjutkan kembali Injil Yohanes 3 ayat 31. Tolong istriku bisa baca? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Injil Yohanes 3 ayat 31, perhatikan baik-baik. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yes. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Yes. Siapa yang datang dari surga adalah di atas Di semuanya. atas semuanya. Arah pandang kita harus tepat. Karena saya percaya semua kita rindu masuk dalam kerajaan surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Siapa yang rindu masuk dalam kerajaan surga? Lambaikan tangan saudara. Baik, perhatikan baik-baik. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Coba perhatikan, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Istriku bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Arti dari ayat ini, semua kita yang rindu masuk dalam kerajaan surga, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus ada di atas, bukan di bawah. Kenapa anak-anak Tuhan selalu cari yang di bawah? Bingung saya. Anak Tuhan selalu cari yang di bawah. Hei, Kristus di atas bro, bukan di bawah. Makanya orang yang rindu masuk ke dalam kerajaan surga, kita dibangkitkan rohaninya, harus sudut pandang kita tepat. Yaitu ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi saya katakan, surga tempatnya di, kerajaan Allah tempatnya di, bumi dikuasai oleh si jahat, iblis. Udah jelas minggu lalu saya sudah terangkan ini. Makanya kalau pandangan kita ke bawah, minggu lalu saya sudah jelaskan. Kalau hikmat kita terus kepada ke perkara-perkara yang di bawah, hati-hati. Yohanes 3 ayat 15, coba lihat. Ini perkara-perkara yang di bawah. Coba tolong istriku bacakan. Yakobus 3 ayat 15, coba. Ya, Yakobus 3 ayat 15, ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Yes. tetapi dari dunia, Ya. dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, yang di bawah itu setan. Yang di bawah itu dunia, nafsu manusia. Makanya tidak heran, minggu depan saya akan sampaikan khotbah tentang bertumbuhlah di dalam penderitaan. Jadi di sini letaknya orang Kristen menderita. Karena apa? Selalu mengarahkan pikiran-pikiran yang di atas, sedangkan setan menawarkan pikiran-pikiran yang di dunia, sedangkan kita hidup di dunia. Ini berat Bapak Ibu. Makanya ini yang saya katakan, hikmat bawah adalah hikmat yang selalu mengarah kepada perkara-perkara duniawi. Pikirannya selalu duniawi. Bahkan kian lama nafsu kita semakin besar untuk perkara-perkara duniawi. Karena ingat tadi Yakobus 3:15, perkara duniawi itu dari setan. Surga di atas kok, nyarinya di bawah. Bingung sih. Orang Kristen sekarang yang dicari yang di bawah, makanya gak heran. Bapak Ibu, akhirnya apa? Kita ketarik ke perut bumi. Endingnya apa? Neraka. Ketarik terus. Makanya saya katakan orang Kristen rohani
selalu harus diperhatikan hal-hal rohani. Ingat ini baik-baik. Bukan seimbang, gak ada ceritanya seimbang. Vertikalnya harus lebih diutamakan. Karena nanti kita punya kerinduan yaitu naik ke atas, bukan yang di bawah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kita menjadi bodoh ya, oleh karena dunia menggiurkan saat ini. Tapi tetap pesan firman Tuhan, waspadalah. Karena sekali lagi, surga, kerajaan Allah tempatnya di atas, bukan di bumi. Makanya firman Tuhan menuntut kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Satu hal lagi yang harus Bapak Ibu pahami begini, kebodohan di dalam Alkitab bukan berbicara tentang mental seseorang, bukan. Ingat ini baik-baik, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebodohan di dalam Alkitab bukan tentang mental seseorang. Kebodohan seseorang lebih kepada kebebalan. Itu firman. Orang bodoh yang dikatakan firman Allah itu bukan karena maaf IQ-nya rendah, bukan. Daya nalarnya rendah, bukan. Tidak ada hubungannya. Sama sekali gak ada. Kebodohan menurut firman Tuhan adalah lebih mengarah kepada apa? Kebebalan. Orang yang tegar tengkuk. Dalam bahasa saya itu kepala batu. Sulit sekali diberitahu. Sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, masih aja melanggar kebenaran. Nah ini yang saya katakan, di sini disebut orang-orang bodoh. Inilah definisi firman Allah tentang orang bodoh. Sekali lagi, bodoh bukan tentang IQ, bukan berbicara tentang rendahnya IQ atau mungkin kurang cerdas. Tidak ada hubungannya dengan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba buka Alkitab kita. Seorang penulis Amsal 17 ayat yang ke-12 mengatakan apa? Coba tolong istriku bacakan. Coba. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Coba Bapak Ibu, jelas tuh. Jadi kebodohan di dalam Alkitab bukan berbicara sekali lagi mental seseorang, bukan. Bodoh di sini artinya orang bebal. Nah, waktu firman Allah mengatakan tentang bodoh, kita harus tahu orang bodoh di Alkitab bukan orang yang punya daya nalar rendah, bukan. Ada seorang anak Tuhan memberi nasihat cukup bagus Bapak Ibu. Waktu kami pelayanan di Surabaya, dia memberi nasihat begini, jangan bertengkar dengan orang bodoh, karena akan terjadi dua orang bodoh. Bagus ini sungguh luar biasa. Setelah saya camkan baik-baik, benar sekali. Jadi kita juga jangan bertengkar dengan orang bebal. Kita pun akan menjadi orang bebal. Paham ya Bapak Ibu? Lebih baik kita diamkan. Coba kita lihat Amsal 24 ayat 6. Ada Alkitabnya semua Bapak Ibu. Ada firman, memang firman ini luar biasa. Coba tolong membacakan Amsal 26 ayat 4. Ya. Ini. Karena hanya dengan perencanaan. Amsal 24 ayat 6. Ayat 4, sorry. Ayat ya, Amsal 26 ayat 4. Ya. Amsal 26. Ya, tolong Mam. Ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya apa? Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Nah, ini yang dikatakan orang tadi. Bagus sekali Bapak Ibu. Orang tadi bagus sekali. Dia bilang begini, jangan bertengkar dengan orang bodoh, karena nanti akan terjadi dua orang bodoh. Ya ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya kita jangan bertengkar dengan orang bodoh, karena kita pun akan menjadi orang bodoh, sehingga dua-duanya bodoh. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema saya pada pagi hari ini tentang kebodohan rohani. Hati-hati dengan kebodohan rohani. Orang yang bodoh rohani itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Maksudnya begini, biar Bapak Ibu paham. Dia mengerti kehendak Allah, dia tahu apa itu benar, dia tahu, tapi secara sengaja melawan, bahkan menindas kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang bodoh itu orang yang tamak. Orang yang berpikir bahwa hidupnya bisa disandarkan kepada hal-hal yang materi. Makanya tadi saya katakan, hati-hati. Kalau semua kita punya kerinduan
untuk masuk dalam kerajaan surga, menanti mempelai pria surga. Kita mempelai wanita-wanitanya. Perhatikan baik-baik, konsentrasikan perkara kita ke yang atas. Carilah perkara-perkara yang di atas. Sudah jelas mempelai itu ada di atas. Kerajaan Allah ada di atas. Surga ada di atas. Jangan kau cari perkara-perkara yang di bawah. Engkau akan lenyap di telan bumi nanti. Endingnya neraka. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kita lihat, ayo Injil Lukas. Sebagai ayat mas kita, Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 20. Di ending dari ayat ini kita baca sama-sama di ayat yang ke-20 ya. Lantas kita sambut dengan kata-kata amin. Supaya setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya, ayo Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 20. Tolong istriku bacakan ya. Di ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Oke. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, terus. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Yes. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayo kita baca sama-sama ayat yang ke-20 yuk. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Bapak. Firman Tuhan pagi hari ini, mohon maaf sekali lagi dengan tegas, hati-hati. Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jika nyawamu kucabut. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, siapa lagi yang akan memiliki hartamu itu? Coba perhatikan. Jadi itu apa orang bodoh Bapak Ibu? Orang yang tidak mengerti firman Tuhan dan orang yang tamak. Ini berbahaya Bapak Ibu. Pagi hari ini coba kita akan belajar tentang apa itu orang bodoh. Kebodohan rohani adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Makanya ada satu ayat yang panjang, gak apa-apa kita baca supaya kita belajar mengerti Bapak Ibu. Tentang kisah 10 anak gadis, 10 orang perempuan. Di antaranya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Coba kita perhatikan ayat ini, cukup panjang tapi tidak apa-apa, biar Bapak Ibu paham dengan baik. Coba kita buka Injil Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tolong istriku bacakan. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Coba tolong istriku bacakan, ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Coba Bapak Ibu, dipakai seumpama 10 gadis, berbicara tentang apa? Kerajaan surga. Coba terus lanjut man. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Wow. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya, 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 5 langsung, ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Yes. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Oh, bagus, luar biasa. Akan Terus? tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya, terus. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Coba. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Yes. Terus 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Coba. Ini sama dengan Injil Matius 7. Orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan, Tuhan." Bahkan firman Tuhan berkata, "Tuhan, bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Bernubuat demi namamu?" Tapi Tuhan bilang apa? "Enyalah kau, karena aku tidak mengenal kamu." Ini Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Makanya Tuhan pesan di ayat yang terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bahaya Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Ini menarik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kisah ini luar biasa. Makanya Tuhan Yesus sampai memberikan pengertian tentang kerajaan Allah. Dia menggunakan perumpamaan 10 gadis. Sama-sama punya iman, sama-sama menanti mempelai pria surga. Lalu kalau Bapak Ibu sudah membaca, terus dijelaskan di ayat yang selanjutnya dikatakan ada di antaranya 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Kisah cerita ini tidak berhenti, dia terus berjalan. Lalu kemudian firman Allah menyimpulkan, hanya ada 2 tipikal manusia di dalam konteks kerajaan surga. Hanya ada 2. Wah, luar biasa. Firman Tuhan berbicara tentang 2 kekristenan bergereja. Sama-sama rindu masuk dalam kerajaan surga. Yes. Saya katakan kita semua rindu masuk dalam kerajaan surga. Rindu menanti mempelai pria surga. Sama-sama orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Tapi ternyata hanya 2 tipikal orang yang terlihat dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Hebat. Kedua-duanya sama-sama beriman. Sama-sama menantikan mempelai pria surga. Sama-sama menantikan kedatangan Kristus. Tapi singkat cerita, yang satu tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Biarpun dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, perhatikan, ini baik-baik luar biasa. Kalau tadi yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Biarpun dia sudah tahu kebenaran, tapi dia enggan melakukannya. Tapi yang kedua, dia tahu kebenaran lalu melakukannya. Ini yang disebut orang bijak. Sesulit apapun dia tetap belajar dan belajar melakukan firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, seperti kita saat-saat ini sama-sama beribadah, sama-sama punya iman. Cuman bedanya iman yang satu ini tipe imannya melihat yang terlihat. Dia melihat sesuatu, dia pakai iman. Nah, satunya lagi sama-sama beribadah, sama-sama punya iman, tapi punya iman yang satu ini adalah beriman untuk melakukan kehendak Allah. Yaitu dia beriman melihat yang tak terlihat. Oh, ini dahsyat. Kalau konsep kekristenan seperti ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, manusia biar sama-sama ikut Tuhan, biarpun menyembah Allah,
Kita datang di dalam gereja yang sama. Nanti akan terlihat ketika akhir zaman mulai menimpa kita. Manusia Kristen rohani ini akan tetap kuat menjaga kerohanian. Ini dahsyatnya. Tetapi orang Kristen duniawi, sekali lagi, dia semakin menyibukkan diri dengan perkara-perkara di bumi, perkara-perkara manusia duniawi. Semakin besar nafsunya ke arah perkara-perkara duniawi. Coba perhatikan baik-baik. Padahal kita sudah tahu, tadi saya sudah katakan, Yohanes 3 ayat 15 sudah memberitahu bahwa itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi itu hikmat dunia yang membawa nafsu dunia kepada hal-hal duniawi. Sehingga iblis sangat mudah sekali untuk menyusup kepada manusia-manusia yang selalu memandang perkara-perkara duniawi itu jauh lebih menggiurkan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Firman Tuhan ini selalu berpesan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati dengan nafsu dunia. Karena sudah jelas sekali tadi firman Tuhan dikatakan apa dalam Yakobus 3:15. Nafsu dunia ini adalah nafsu manusia yang terdiri di dalamnya setan-setan, jelas sekali. Tapi orang Kristen duniawi ini kalau sudah ada perkara yang dibawa, yang dia kejar, percayalah, dia semakin mengejarnya. Karena apa? Nafsu besarnya ke perkara-perkara dunia itu lebih besar, supaya dia bisa mendapatkannya yang ada di dunia ini. Makanya hati-hati. Jadilah orang bijak, bukan orang bodoh. Ngeri loh Bapak Ibu. Orang yang bijak itu adalah orang yang mendengar perkataan firman Tuhan, lalu dia melakukannya. Jadi melakukan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang bijak yang sedang membangun kehidupannya dengan kekuatan firman Allah yang benar. Ngeri Bapak Ibu, posisi sekarang ini mengeri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak mau melakukannya, itu sama seperti tipikal orang bodoh. Sama-sama orang Kristen, tapi arah pikirannya selalu ke bawah, ke perkara-perkara dunia. Bapak Ibu, dari awal saya sudah jelaskan, semua kita rindu masuk surga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Semua kita rindu ada di dalam kerajaan Allah. Semua kita lagi menanti sebagai mempelai-mempelai wanita, menanti mempelai pria surga. Saya mau tanya, semua ini perkara ini hanya ada di atas, bukan di bawah. Aneh. Orang sekarang ini, waduh Bapak Ibu dikasih Tuhan, Kristen, tapi dia terus kejar perkara-perkara yang di bawah. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati. Percayalah, orang yang seperti ini, yang selalu memandang perkara-perkara yang di bawah, lama-kelamaan mereka ketarik ke perut bumi. Tadi saya sudah katakan, ketarik ke perut bumi. Lama-lama dia ditelan dalam neraka. Bahaya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap pagi tidak ada henti-hentinya saya menyampaikan firman Allah. Perkara Bapak Ibu mau dengar mau tidak, itu bukan urusan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tahu kok Roh Kudus itu kuat sekali. Roh Kudus itu kuat sekali. Kita sering kali, enggak apa-apa, itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah melakukan tanggung jawab saya sebagai gembala, mengasihi jemaat, mengasihi jiwa-jiwa untuk menyampaikan kebenaran firman Allah terus menerus. Perkara Bapak Ibu tidak mendengar, ya urusan Bapak Ibu, masing-masing kita punya tanggung jawab kok sama Tuhan. Betul? Nah, itu urusan Bapak Ibu, bukan urusan saya. Karena sekali lagi, saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu harus mendengar firman Tuhan gembala yang sudah disampaikan. Biarpun sudah ada ayatnya, barang siapa meremehkan firman Tuhan, tanggung jawab sendiri akibatnya. Tapi tetap saya katakan, Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Tidak, saya pun juga tidak bisa memaksa. Begitu juga dengan kekristenan. Ternyata ada dua tipe kekristenan. Ada tipe kekristenan bodoh, yang kedua kekristenan yang bijaksana. Ternyata kekristenan yang benar itu adalah kekristenan yang taat. Kekristenan yang dibangun di atas persekutuan yang erat dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, biar Bapak Ibu paham ya, doa bukan persekutuan. Ini ingat Bapak Ibu, namanya bersekutu itu intim, memerlukan waktu. Makanya saya pernah katakan, persekutuan dengan Tuhan menyita waktu. Persekutuan dengan Tuhan selalu ada kaitannya tentang waktu.
Makanya saya berani katakan orang yang punya persekutuan dengan Tuhan selalu berani berkorban tentang waktu. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu, doa bukan persekutuan, doa itu hubungan. Hubungan menjalin perkenalan kita dengan Tuhan. Makanya tidak heran dalam doa diizinkan untuk meminta, memohon. Tidak apa-apa, memang ada konsep ayatnya. Tapi sekali lagi saya mau beri penjelasan supaya Bapak Ibu paham. Persekutuan itu intim, erat dengan Tuhan. Persekutuan itu pasti punya apa? Punya kedekatan secara apa? Secara intens. Seperti saya punya persekutuan dengan istri. Intim saya dengan istri. Dekat saya. Hampir setiap saat ketemu dengan beliau. Nah, sama dengan Bapak Ibu punya persekutuan itu seperti itu. Orang yang punya persekutuan sehat dengan Tuhan, percayalah, mereka pasti erat. Dari firman, dari apapun saja, hikmatnya, perkataannya, selalu perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Punya persekutuan sehat. Makanya Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya pernah katakan, orang yang berintegritas itu adalah orang yang punya rohaninya sama. Di dalam gereja dia sama, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Kehidupan rohaninya dalam kesehariannya juga sama, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini ciri-cirinya orang yang integritas. Di luar dan di dalam sama. Perhatikan ini baik-baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, hati-hati loh. Sekali lagi saya ingatkan dengan perkara-perkara duniawi ya Bapak Ibu. Karena itu akan menentukan antara surga dan neraka. Saya tidak tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi sekali lagi pesan saya pagi hari ini, kita jangan main-main dengan hal ini. Ini sangat berbahaya. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua. Buka Alkitab kita Bapak Ibu. Matius 7 ayat 26. Ini contoh orang yang bodoh Bapak Ibu. Firman Tuhan orang yang bodoh, perhatikan baik-baik. Ini contoh yang kedua. Matius 7 ayat 26. Tolong istriku bacakan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Nah ingat baik-baik. Saya ulang tolong sekali lagi istriku. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, firman Tuhan lanjut. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Coba Bapak. Ini contoh yang kedua. Contoh pertama tadi seperti 10 gadis. 5 terdiri dari gadis bodoh dan 5 lagi terdiri dari gadis bijaksana. Lalu sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tuhan Yesus mengatakan orang yang bodoh ini adalah orang yang mendengar. Hei, bisa Bapak Ibu dan saya dong mendengar firman Tuhan. Tapi setelah keluar dari ibadah beda lagi. Makanya saya katakan tadi, orang yang seperti ini bukan orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu adalah di dalam sama, di luar sama. Coba perhatikan. Sama-sama mendengar perkataan firman Tuhan, tapi bedanya orang bodoh tidak mau melakukannya. Seringkali saya katakan, Bapak Ibu, saya pernah khotbah sama dengan orang yang membangun rumah, pondasinya rapuh. Karena ini di dalam firman Tuhan disebut orang yang bodoh karena dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya juga pernah di tempat ini berkata, seseorang jatuh dalam pencobaan, seseorang jatuh dalam dosa bukan karena terlalu beratnya masalah, bukan karena terlalu rumitnya masalah, tetapi karena pondasi kerohaniannya yang rapuh. Bagian dalam ini penting. Kalau saat-saat ini Bapak Ibu lagi sedang santai, menerima berkat dan lain sebagainya, Bapak Ibu mudah untuk mengatakannya, aku menjadi orang-orang rohani yang taat. Tapi nanti, makanya jangan heran kalau nanti ternyata ada pemisahan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Akan terlihat. Mungkin saat-saat ini ada sudah saya lihat kok Bapak Ibu. Sudah kelihatan, saya beberapa kali saya lihat, saya sudah semakin ngeri-ngeri. Makanya saya tidak ada intinya firman saya sampaikan. Tapi ingat, saya tidak bisa paksa. Terserah Bapak Ibu, tergantung Bapak. Mau dengar, monggo, enggak apa-apa. Saya tidak pernah bilang harus, enggak apa-apa. Cuma nanti Bapak Ibu endingnya punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan masing-masing. Yang penting saya sebagai gembala, tugas saya, hal-hal rohani sudah saya sampaikan.
Sudah saya beritakan semuanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba bayangin, 5-10 menit saja nggak bisa dengar bagaimana engkau punya persekutuan dengan Tuhan. 15 menit tambah nggak ada. Coba Bapak Ibu pikir aja. Saya cuma berpikirnya begitu. Bagaimana? Udah yakin saya sudah, Bapak Ibu. Mau punya persekutuan, misal kata aku punya persekutuan dengan firman cuma 10 menit. Paling lama 13 menit. Tapi ada salah satu kesaksian, Bapak Ibu. Setiap kali saya kasih, selalu dia japri saya. Dahsyat, Bapak Ibu. Sampai ada satu anak Tuhan yang dicatat. Dia tanya pada saya, aduh ini luar biasa, kerinduannya dalam dengan Tuhan. Saya bangga, Bapak Ibu. Saya bangga, apalagi Tuhan. Saya aja secara manusia bangga, Bapak Ibu. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya beritahu, anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa bukan karena pencobaannya. Mungkin pencobaan ini terlalu menggoda, bukan karena peluang terlalu besar, bukan, tapi pondasi rohanimu rapuh. Makanya orang seperti ini mudah jatuh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan pondasi itu adalah ketika kita mendengar firman Allah dan melakukannya, itulah kekuatan pondasi rohani kita. Hati-hati, kalau tidak dibangun ini ngeri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya pagi hari ini mari renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu membaca firman Tuhan, waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ayo belajar. Belajarlah, sekuat apapun lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan, Bapak Ibu. Udah jangan mikir-mikir yang lain-lain, sudah. Kita enggak tergiur, contoh Bapak Ibu, contoh. Ada beberapa hari yang lalu, beberapa anak Tuhan fitnah lewat WA. Enggak, saya gubris, Bapak Ibu. Karena ini yang saya katakan tadi. Kita jangan bertengkar dengan orang bodoh. Karena nanti akan terjadi 2 orang bodoh. Saya enggak mau gubris. Ngapain saya harus gubris? Saya harus lawan? Enggak. Justru bagi saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan pakai orang ini. Untuk apa? Menguji iman saya. Menguji rohani saya. Apakah saya kuat? Atau saya tergiur? Atau mungkin saya terbawa emosi? Tidak, Bapak Ibu. Justru saya katakan terima kasih Tuhan. Sebaliknya saya berdoa, Tuhan pakai orang ini. Kau jangan biarkan dia punya kelebihan. Dia berani, dia punya kelebihan. Tuhan pakai Tuhan. Supaya penting juga, kita penting juga. Benar sekali Bapak Presiden Jokowi pernah berkata, Bapak Ibu, tolong kritik kami. Bagus, kritikan itu kritikan yang membangun. Enggak masalah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini satu kritikan yang membangun saya. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh punya persekutuan yang sehat, fellowship yang benar dengan Tuhan, mereka akan tetap kuat biarpun badai menimpa dia. Dia tetap kuat, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini firman Tuhan mau menegaskan kita. Kalau Bapak Ibu tidak mau mendengar firman Tuhan, atau mungkin menganggapnya ya begitu-begitu aja lah firmannya, berarti sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu tergolong orang yang bodoh menurut firman Allah. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk. Makanya orang yang seperti ini tanggung jawab sendiri akibatnya dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena masing-masing kita punya tuaian yang berbeda. Ingat ini baik-baik. Masing-masing kita punya tuaian dengan Tuhan nanti. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Pasti itu Bapak Ibu. Kata familiarnya itu Bapak Ibu, semua ada hikmahnya kok. Pasti ada hikmahnya Bapak Ibu. Jadi enak bagi saya seorang gembala, tugas saya menyampaikan firman Allah, memberitakan Injil. Sudah saya selesaikan dengan baik. Tinggal jemaat masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena firman saya sudah sampaikan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan pagi hari ini, ayo saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan selangkah demi selangkah. Tidak bisa langsung, tidak bisa. Selangkah demi selangkah Bapak Ibu. Tadi saya ngomong-ngomong beberapa hari yang lalu sama istri, sama anak-anak waktu saya keluar makan. Sama istri, sama anak-anak tercinta saya bilang begini Bapak Ibu. Kita bersyukur dengan pandemi ini, jujur. Satu laporan dari website yang saya dapatkan, Kekristenan memberitahu ketika pandemi ini melanda di dunia,
Bapak Ibu tahu, situs kekristenan dikunjungi 82% lebih besar. Coba Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, situs-situs ya, situs kekristenan ini dikunjungi Bapak Ibu, oleh orang-orang Kristen 82%. Jadi sekali lagi, semua situs-situs yang bersifat rohani ini dikunjungi sampai 82%. Peningkatannya luar biasa. GBT Kristus Hidup belum pernah masuk YouTube. Tapi dengan kejadian apa? Pandemi COVID-19. Sekarang GBT Kristus Hidup Jember setidak-tidaknya mulai dikenal. Yang dulunya mungkin saya tidak tahu, ada beberapa kali dari orang tanya, seberapa sih khotbah dari Pak Gem? Seberapa sih, seberapa? Puji Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Padahal saya tidak ada terinspirasi waktu itu, sebelum pandemi terjadi. Saya tidak pernah ada pikiran saya untuk saya masuk YouTube, tidak ada. Bapak Ibu pernah dengar? Tidak ada. Saya tidak pernah bicara soal itu. Tapi puji Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan pandemi COVID ini, sekarang GBT Kristus Hidup Jember setidak-tidaknya sudah banyak yang mengenal. Dahsyat Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini kelihatannya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, kelihatannya banyak orang yang mencari Tuhan. Mungkin perlu kita berdoa Bapak Ibu ya, Tuhan sering-sering aja bikin begini. Ya, lebih enak, supaya bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, biarpun Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, tapi Dia punya banyak cara untuk memaksa orang mencari Tuhan. Amin. Ya kan? Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Saya tidak usah pusing-pusing lagi. Dulunya saya mikir, tuh gimana cara membawa jemaat ini sungguh-sungguh ya dengan Tuhan. Gimana caranya? Ternyata Tuhan punya banyak cara. Manusia terbatas, tapi Allah tidak ada batas. Dia tidak terbatas untuk bisa membawa Bapak Ibu mendekat dengan Tuhan. Biarpun Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, tapi Tuhan tetap punya cara untuk memaksa Bapak Ibu mencari Tuhan. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Apa itu orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukannya. Firman Allah mau mengatakan apa? Ini kategori orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk. Sudah tahu ayatnya, buahnya. Firman Tuhan mungkin Bapak Ibu sudah baca. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa kali keliling dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak tahu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dengan pengetahuanmu dari Kejadian sampai Wahyu? Terus apa tindakanmu? Terus apa yang kau perbuat? Terus apa yang kau lakukan? Maka dari itu ayo Bapak Ibu, jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya. Kita lebih baik belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan, selangkah demi selangkah dari perkara-perkara yang kecil. Kita mulai belajar. Belajar apa? Belajar taat. Belajar sungguh-sungguh sama Tuhan. Belajar dekat sama Tuhan. Mulai setia dari kecil dulu. Kecil aja nggak bisa, mau yang besar ini tidak mungkin loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita akan belajar untuk mengerti, membawa pengertian kita, apa itu bodoh. Tadi yang pertama Bapak Ibu, dua hal saja cukup. Yang pertama, mendengar firman dan tidak mau melakukannya. Yang kedua, apa itu bodoh? Coba buka Galatia 3 ayat 3. Ini bodoh Bapak Ibu. Ini orang bodoh. Coba perhatikan baik-baik. Mam tolong bacakan ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah ini ciri-ciri orang bodoh. Mengawalinya dengan apa? Dengan roh, lalu mengakhirinya di dalam daging. Orang yang bodoh ini adalah orang yang memulainya dengan roh, mengakhirinya di dalam daging. Rasul Paulus, Bapak Ibu saya pelajari di sini, Rasul Paulus ini mengekspresikan kemarahannya. Dia menulis surat kepada jemaat di Galatia dengan berkata apa? Hei kamu orang Galatia yang bodoh. Coba. Dia cuma taat melakukan hukum Taurat, tapi tidak membawa dia taat kepada Kristus yang hidup. Ini Bapak Ibu. Kebodohan mereka sudah jelas. Di awalnya kerohaniannya dijaga dengan baik.
sungguh-sungguh dengan Tuhan. Awalnya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sekarang kita sudah tahu Bapak Ibu. Apa itu bodoh? Orang yang mulai dengan roh dan mengakhiri di dalam daging. Ini kategori orang bodoh. Apa maksudnya Bapak Ibu? Mulai dengan roh itu mengakhiri dan daging. Maksudnya sederhana Bapak Ibu. Maksudnya begini, awal Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya Kristus. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi kita percaya ke dalam Kristus melalui apa? Pemberitaan Injil. Sehingga kita dibawa oleh Injil ini masuk semakin dalam, semakin ke dalam Kristus. Nah, disinilah kita beroleh roh. Makanya roh kita ini harus dijaga. Roh kita ini harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain setia. Karena firman Allah memberi janji kepada setiap orang yang setia, setia sampai mati, mereka menerima karunia mahkota kehidupan. Coba, setia aja susah. Oh, susah banget. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita sudah tahu sekarang, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Orang yang memulai dengan roh itu artinya orang yang percaya bahwa keselamatan itu datang dari Kristus Yesus Tuhan. Dan kita telah mendapatkan anugerah keselamatan tersebut, lalu kita bersekutu. Nah, ini yang sulit. Kalau anugerahnya tahu, namanya anugerah. Anugerah itu diberikan kepada kita yang tidak mampu melakukannya Bapak Ibu. Keselamatan itu langsung dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita mendapatkan anugerah keselamatan tersebut. Lalu apa setelah kita mengerti? Nah, ini loh Bapak Ibu. Makanya saya pernah katakan di youth, kalau kamu belum punya bentuk pengaguman yang kuat tentang kasih Tuhan, engkau tidak akan punya penyembahan yang berkualitas. Enggak mungkin punya. Penyembahan cuma biasa-biasa saja, karena di hatinya tidak seperti itu. Tapi orang yang punya bentuk pengaguman yang sungguh-sungguh, kasih Kristus, pengorbanannya, penderitaannya, penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya sampai detik ini, tidak ada sedikit pun andil dari kita, semua datang dari Dia. Kalau orang punya konsep seperti ini, percayalah, penyembahanmu berkualitas. Penyembahanmu sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi kalau nggak ada bentuk seperti ini, buat Bapak Ibu datang, makanya menyembah biasa. Haleluya. Lihat jam tuh, lama sekali. Pak Gem nggak selesai-selesai nih di doa pagi, nggak selesai-selesai penyembahan terus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo belajar mengerti. Engkau harus masuk ke dalam dengan Tuhan. Kalau nggak masuk ke dalam, kau sulit Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Grafik kerohaniannya itu harus semakin baik, semakin baik, semakin naik, bukan turun. Ini yang saya katakan ciri-cirinya orang yang memulai dengan roh. Tapi di dalam perjalanan hidup orang-orang ini berubah. Di tengah jalan berubah. Mereka juga percaya, tapi ada plus. Percaya juga yang lain. Makanya di dalam Injil dikatakan 2 kali, pengabdian kita tidak bisa 2 Tuhan, tidak bisa. Mamon dah Tuhan, tidak bisa. Sudah jelas ada ayatnya, ayo buka. Sampai ditulis 2 Injil. Injil Matius 6:24. Coba tolong istriku bacakan. Udah jelas. Masih aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, mungkin orang bebal. Saya percaya tempat ini bukan orang bebal Bapak Ibu. Saya percaya orang banyak mengerti hal ini dan melakukan firman Tuhan. Saya coba perhatikan baik-baik. Injil Matius 6 ayat 24. Tolong istriku bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Loh, sudah jelas. Saya ulang sekali lagi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Lanjut. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba perhatikan baik-baik. Sudah Tuhan memberikan contoh enggak ini? Contoh juga. Anak muda yang kaya, dia bilang, Tuhan bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang apa? Kamu harus menghormati orang tuamu. Sudah, aku tidak berzina.
Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Aku mengasihi orang tua. Coba Bapak Ibu. Tapi di endingnya Tuhan bilang, kau kalau ingin sempurna. Wah, sempurna. Ternyata sempurna itu kaitannya dengan mamon. Coba, benar sekali Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga itu sempurna. Ternyata sempurna itu kaitannya dengan mamon. Wow, ngeri Bapak Ibu. Ngeri sekali. Saya setelah membaca firman Tuhan ini, waduh, mengerikan sekali. Tuhan sudah banyak memberikan contoh-contoh dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba, aduh, saya kalau melihat firman Tuhan ini ngeri Bapak Ibu. Coba buka Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba Bapak Ibu, Injil Matius. Injil Matius 19, coba buka Bapak Ibu. Injil Matius 19 ayat 16, 17, 18, 19. Terus Bapak Ibu, coba dibaca sampai ayat 24. Cukup panjang aja. Tolong istriku bacakan, biar Bapak Ibu paham. Ini kan tadi saya bilang, firman tadi sudah dijelaskan. Ada 2 Injil yang mengatakan kamu tidak bisa mengabdi 2 tuan. Tidak bisa. Nanti kalau kamu mengabdi 2 tuan, yang satu kamu kasih, yang satu kamu tinggalkan. Ini juga ada ayatnya. Orang contoh, coba tolong baca. Ayo. Ya, tolong baca Bapak Ibu dikasih Tuhan. Injil Matius 19 ayat 16 sampai 24 Bapak Ibu. Coba tolong bacakan, Pak. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dah, coba terus. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Terus? Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, Loh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berzina, jangan mencuri, yes, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu lantas sendiri." orang muda ini bilang apa? Coba, Mam. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Yes, terus. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Coba stop dulu, perhatikan baik-baik. Sempurna loh, Pak. Sama dengan Injil Matius 5:48. Coba tolong, klik. Tolong baca, Mam. Sama-sama sempurna loh. Coba tolong bacakan. "Karena itu haruslah kamu sempurna, Yes. sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Coba Bapak Ibu. Di ayat yang ke-21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna." Maaf, ini firman. Ini bukan aplikasi saya. Ini Alkitab. Bapak Ibu harus baca, makanya saya katakan, baca itu jangan sepenggal-penggal. Harus secara komprehensif, secara menyeluruh. Makanya saya bacakan ayat ini cukup panjang. Lanjut, Mam. Dari ayat 21, coba lanjut. 22. Ya, 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yes, coba Bapak. Kenapa dia sedih pergi? Karena dia lebih berat dari hartanya daripada Yesusnya. Loh, ini ada kaitannya. Ternyata ada orang bilang sama saya, ini bukan uang, Pak, tidak ada kaitannya. Coba baca terus, lanjut. Makanya baca ayat jangan sepenggal. Coba baca selanjutnya. Ayo baca selanjutnya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Coba, ada kaitannya bukan? Lu ada kaitannya. Karena ini menyangkut kekayaan. Makanya saya berdoa buat jemaat GBT Kristus Hidup. Engkau bukan menjadi orang kaya, tetapi menjadi orang yang diberkati Tuhan. Di sini tidak dibilang berkat. Bukan firman Tuhan begini. Coba ulang ya.
Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang diberkati untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan kaya tunggal cuma. Kalau berkat luas. Coba Bapak Ibu, lu jelas? Lanjut Mam, lanjut selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu paham. Ini saya sudah jelaskan di Yud. Coba lanjut. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangin unta sebesar apa, lubang jarum sekecil apa? Masuk akal nggak? Halo, masuk akal nggak? Jujur aja, masuk akal atau enggak? Enggak. Apalagi ini, apalagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih nggak masuk akal lagi. Maaf Bapak Ibu, maaf. Saya percaya orang yang di sini, biarpun kau kaya, tapi engkau orang kaya di dalam Tuhan. Jadi saya katakan kau bukan orang kaya, tapi engkau orang yang diberkati Tuhan. Beda dengan orang yang seperti ini. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Dari ayat ini, aduh saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ngeri sekali. Makanya Tuhan bilang, tidak bisa kau mengabdi dua mamon, tidak bisa. Satu lagi, Injil Lukas 16 ayat 13. Tolong istriku bacakan. Coba Injil Lukas 16 ayat 13 Bapak Ibu. Udah jelas dua Injil dikatakan loh. Dengan kata-kata yang sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan, tolong istriku bacakan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yes. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu orang bodoh. Orang bodoh itu yang memulai dengan roh, percaya bahwa keselamatan oleh karena iman ke dalam Kristus. Tapi realita kehidupannya, mereka bercabang, Allah dan Mamon. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini dikecam oleh firman Allah. Tadi sudah jelas sekali, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengakhiri di dalam daging. Kalau gitu kita sudah tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kita tidak perlu sekarang, sekali lagi saya mengatakan, kalau sampai kita tidak mau melakukan kebenaran firman Allah, percayalah, yang pertama engkau orang bebal. Yang kedua, engkau mengakhiri di dalam daging. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati ya Bapak Ibu. Bentuk kita mengasihi Tuhan itu satu cuman, taat. Orang yang menuruti perintah Tuhan. Sama yang dikatakan oleh kakak saya kemarin, Konga Yakub Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, coba buka, tolong istriku bacakan. Injil Yohanes 15, Injil Yohanes 14 ayat 15, tolong istriku bacakan. Ini bentuk orang yang mengasihi Tuhan. Coba tolong Mam, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba. Orang yang mengasihi Tuhan ini karena sudah punya persekutuan. Kuat dia dengan Tuhan, intens dia dengan Tuhan. Tidak goyah, omongan-omongan orang yang sekiranya tidak membangun, makanya tadi saya katakan, andaikan ada orang bodoh ngomong pada saya diam Bapak Ibu. Saya tidak perlu mengajar dia, tidak perlu, karena mengajar tidak mudah. Untuk membawa orang ini taat sungguh-sungguh sama Tuhan, mengerti firman Allah, tidak mudah. Dibutuhkan waktu, proses yang panjang. Makanya saya bersyukur jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup Jember, tetaplah engkau setia. Kau jangan terputus, nanti firmanmu juga terputus. Karena firman ini akan terus menyambung terus Bapak. Dan sambungannya itu terus kita tarik sampai ke atas. Dan firman Tuhan berkata apa? Engkau bukan menjadi ekor tapi kepala yang terus naik. Ini kekristenan yang benar. Hati-hati, bentuk mengasihi Tuhan, dia punya hubungan. Dia punya apa? Sehat rohaninya. Makanya dia taat, tapi dengan ketaatan yang sukarela. Jangan dipaksa. Ketaatan yang sukarela, makanya saya lebih senang sekali Bapak Ibu. Orang yang punya ketaatan sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka sudah mengalami proses dengan Tuhan. Wah, nih orang yang seperti itu akurat, pasti akurat Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Kalau masih enggak, kayaknya masih biasa-biasa deh. Enggak, makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya di gereja ini harusnya dibagi kelas.
ada kelasnya. Ya, SMP, SMA sudah fakultas, ada kelasnya. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan. Karena saya percaya mereka juga dari bibit-bibit penggembalaan yang sehat. Ya, dari papi, dalam penggembalaan yang kuat sekali, dalam pengajaran tabernakel, kuat sekali Bapak Ibu. Dari kakak-kakak, dari anak-anaknya juga selalu kuat sekali dalam pengajarannya. Dahsyat Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya ketaatan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Mulailah ketaatan dari sukarela, muncul dari dalam hati yang benar-benar nyata. Bahwa Kristus itu ada di dalam hidupku. Kasihnya tak berkesudahan. Melihat pertolongan Tuhan yang supranatural. Melihat mujizat-mujizat terjadi. Sehingga membawa engkau rasanya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Wah, kalau sudah ada ini Bapak Ibu, oh pasti akurat dengan Tuhan. Pasti kuat Bapak Ibu. Wah, dahsyat. Maka dari itu Bapak Ibu, orang yang seperti ini pasti bisa melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Kesetiaannya sudah tidak bisa diragukan lagi Bapak. Kesungguhannya dengan Tuhan sudah tidak main-main. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu lagi saya mau ingatkan, apa itu orang bodoh? Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ini orang bodoh. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Sekali lagi saya ulang, apa itu orang bodoh? Yang terakhir, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Tidak ada persiapan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah ini yang saya katakan, ini orang-orang yang bodoh. Seperti ayat tadi, tentang seumpama gadis yang bijak dan gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Itulah orang-orang yang bodoh. Itulah gadis-gadis yang bodoh. Kita sudah tahu ceritanya bersama-sama. Dalam pesta perkawinan itu Bapak Ibu, ada 10 gadis, dia pakai perumpamaan itu. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Coba perhatikan baik-baik. Yang 5 bawa pelitanya, sekaligus bawa cadangan minyaknya Bapak Ibu. Tapi sementara yang bodoh tidak membawa minyak, sehingga apa yang terjadi? Ketika mempelai datang, mereka kaget. Mereka terbangun, sama-sama terlengah mungkin. Dengan kemanisan-kemanisan dunia. Tapi hebatnya yang 5 gadis bijak ini, dia punya persediaan minyak. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu mempelai datang sama-sama kaget, sama-sama terbangun ke 10-10-nya ini. Tapi yang 5 sudah padam. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya pelajari di sini, 10-10-nya itu sudah padam. Cuman yang 5 ini bawa persediaan minyak. Sama-sama padam Bapak Ibu. Makanya di sini disebutkan sama-sama tertidur. Terlena, sama-sama Bapak. Tapi perbedaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang 5 bawa persediaan minyak, yang 5 lagi tidak membawa persediaan minyak. Makanya dia kemudian mereka disuruh pergi ke kota untuk apa? Mencari minyak. Tapi apa yang terjadi? 5 gadis bijak masuk setelah pintu keselamatan terbuka. Sedangkan orang-orang yang mengabaikan kedatangan Tuhan, mereka terlambat dan akhirnya mereka tidak masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Wow. Mengerikan loh Bapak Ibu. Ayo kalau mulai tidak mulai sekarang, jangan keraskan hatimu. Kok keras hatimu rugi sendiri. Orang yang keras hatinya pasti memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Pasti pikirannya apa? Aku punya nama, aku jaga kehormatan, aku harus begini, harus begitu. Itu perkara-perkara yang di bumi. Iri hati, sudah jelas toh. Saya sudah jelaskan, baca sekali lagi. Yuk buka Yakobus. Sekali lagi biar Bapak Ibu paham. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16, tolong istriku bacakan. Ini ya coba, Yakobus 3:14. Ini ciri-ciri orang yang selalu memandang perkara-perkara yang di bumi. Perkara-perkara yang di dunia ini, tolong istriku bacakan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri terus. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Yes. tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tahu hikmat yang datang dari Tuhan? Coba baca Mam, 17-18. Ini loh, hikmat ini yang dari atas. Perhatikan baik-baik. Orang yang selalu memperhatikan perkara-perkara yang di atas. Baca Mam. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni. Terus. Selanjutnya pendamai, Suka bawa damai.
peramah, Coba Bapak Ibu. penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Coba, maksudnya apa? Tidak memihak dan tidak munafik. Ngakui dia salah, ya dia salah. Dia dimarahi, dia siap. Ini loh Bapak Ibu. Makanya dia cinta damai. Peramah, Bapak Ibu, penurut, belas kasihan. Hatinya nih selalu ada belas kasihan. Buah-buahnya kelihatan Bapak Ibu, buah-buah yang baik. Selalu muncul yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Lanjut 17. Oh ini sudah 17. 18, ya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Coba. Ini loh. Kalau sudah tidak ada damai, sudah percayalah Bapak Ibu. Endingnya binasa karena firman sudah. Saya berani memastikan karena firman. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Dari kebenaran firman Allah, Bapak Ibu tahu. Aduh luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya Bapak Ibu, makanya di endingnya kita harus berjaga-jaga. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ayo berjaga-jaga. Sudah tidak memikirkan, Rasul Paulus berkata apa? Sudah aku melupakan yang di belakang, arah pandanganku sekarang yang ke depan. Ini loh. Ini kekristenan yang benar, melupakan perkara-perkara yang di belakang, terus pandangan kita arah yang ke depan. Wow, dahsyat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan sekali lagi, perumpamaan ini sebenarnya mengingatkan kita betapa pentingnya berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga pasti mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk kedatangan Tuhan. Mereka pasti mempersiapkan diri begitu rupa, bukan pasif loh. Ingat ini baik-baik, bukan pasif, tapi malah aktif dan antusias. Sehingga saat kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi, kitalah orang-orang yang bersukacita. Bukan kaget lagi. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri secara dini. Sudah ada persiapan, nggak pernah kaget. Makanya saya katakan sekali lagi, biar Bapak Ibu paham. Sekali lagi, saya beritahu begini. Ajaran akhir zaman bukan menakutkan, justru mendatangkan sukacita. Yang setuju dan saya katakan amin. Ini yang benar. Sekali lagi saya katakan, ajaran akhir zaman bukan membawa ketakutan, tapi mendatangkan sukacita bagi mereka-mereka yang bersiap sedia, mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Oh dahsyat Bapak. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan mau jadi seperti orang bodoh. Kalau orang punya pemikiran kalau kita menjadi orang bodoh, kedatangan Kristus persis seperti pencuri, itu orang bodoh. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah punya persiapan. Dari awal kita sudah mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, dari kebenaran firman Allah boleh memberikan suatu pengertian yang dalam dengan Tuhan, bahwa engkau harus intens dengan Tuhan, kau harus sungguh-sungguh Tuhan dengan Tuhan. Jadilah orang-orang bijak, ya, jangan jadi orang yang bodoh, selalu mengarah pikiran yang di bawah. Kita sudah tahu surga di atas, di bumi ini neraka, di bawah ini neraka Bapak. Kita sudah tahu hal ini, tapi kita terus mencari perkara-perkara yang di bumi. Makanya orang yang seperti ini berbahaya Bapak Ibu. Endingnya pasti dia akan ditelan oleh perut bumi, yaitu masuk dalam kekekalan neraka buat selama-lamanya. Tapi kita bukan. Karena GBT Kristus Hidup selalu mengajarkan perkara-perkara yang di atas. Kristus sentris yang selalu berpusat kepada Kristus. Karena kita semua ingat, berkali-kali saya katakan, saya juga rindu bertemu dengan Bapak Ibu bukan di bumi, tapi sampai di kekekalan surga yang mulia. Di langit baru, bumi baru, kita bertemu di sana dengan sorak-sorai kemenangan dan sukacita di dalam Kristus. Mari tutup Alkitab kita.